Ati Ranti Taek, sopir cantik penakluk jalanan Trans Amphoang. Dewi Amphoang itulah julukan untuk si sopir cantik ini. Kondisi jalan Trans Amphoang saat ini masih dianggap sebagai medan yang relatif sulit bagi sebagian pengemudi kendaraan roda 4. Belum diaspal, banyak berlubang, berbatu di banyak titik. Pada banyak titik yang lain, ditutupi debu tebal saat kemarau. Debu tebal yang ada berubah menjadi lumpur tebal ketika jalanan basah diguyur hujan. Tak jarang, kendaraan harus ditarik beramai-ramai ketika rodanya terperangkap dalam lubang berlumpur tebal. Di banyak titik yang lain, kondisinya lebih ekstrim. Menanjak atau menurun tajam, sementara badan jalan dipenuhi lubang dan dilapisi lumpur tebal. Kendaraan bisa terbalik jika pengemudi tak lincah. Jembatan Termanu yang ada di ujung barat Amphoang juga memberi tantangan bagi banyak pengemudi. Salah satu tiang penyangga yang miring dan hampir roboh menyebabkan penampang jembatan di ujung barat ikut miring lebih dari 10 derajat. Seluruh penampang jembatan hampir dipenuhi lubang. Tak hati-hati, roda kendaraan bisa terperosok. Keberadaan buaya yang diketahui menghuni kolam di bawah jembatan membuat para pelintas juga takut tergelincir dan jatuh ke bawah jembatan. Baru beberapa bulan terakhir ini, ada jalan alternatif yang diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Amphoang Barat Daya sehingga pengemudi memiliki pilihan untuk tidak melintas di atas jembatan Termanu. Meski begitu, sebagian pengemudi yang terbilang berani dan terbiasa berburu dengan waktu tetap memilih melintasi jembatan untuk menghindari jalan alternatif yang memutar. Ini juga dilakukan sopir cantik kita, pengemudi truk merah berbak kayu yang aksinya sering memantik rasa kagum, penasaran, dan takut sekaligus dari pengguna jalan yang lain yang kebetulan melihat aksinya. Dengan keyakinan diri yang tinggi, dibarengi kehati-hatian yang ekstra, sopir cantik ini masih sering melintas bersama truk merahnya di atas jembatan Termanu. Bisa 2 atau 4 kali dalam seminggu. Kami tidak berani melintas di atas jembatan Termanu, ini perempuan satu ternyata tidak takut, kagum salah satu sopir pria yang melihat aksinya melintasi jembatan Termanu beberapa waktu lalu. Kepada Suara Amphoang pada Selasa, 25 Agustus 2020, siang, Ati Ranti Taek, demikian nama sopir cantik itu bercerita, kadang-kadang ada yang terlihat tidak percaya ketika melihatnya berani melintasi jembatan Termanu. Ada yang berdiri dan merekam video, ada yang terlihat khawatir dan takut, ada yang memuji, ada yang angkat jempol, cerita Ati sambil tertawa. Sopir cantik kelahiran tahun 1993 di Taklale, Kupang Timur ini bercerita, dirinya baru belajar mengemudi pada tahun 2016. Dia diajari suaminya, Yonri Teni yang menikahinya pada tahun 2011 lalu. Mulai lincah menyetir pada tahun 2018, Ati sudah dipercaya mengangkut barang dan penumpang oleh sang suami pada tahun 2019. Awalnya, Ati menyopiri bis yang mengangkut penumpang ke kampung Bisifo, Faumes, Leonai, dan Umolo di dalam wilayah Kecamatan Amphoang Barat Laut. Bis tersebut milik pihak lain yang disopiri sang suami. Ati hanya membantu sang suami saat itu. Selalu didampingi suami ketika menyetir, Ati jadi makin lincah. Dari kendaraan jenis bis, Ati berpindah ke truk. Dikawani suami, Ati mulai berani menyetir dari dan ke Kupang untuk mengangkut berbagai muatan seperti semen, beton, maupun bahan bangunan jenis lain. Beras bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Bulog juga menjadi langganan muatannya. Beberapa waktu terakhir ini, pasangan ini diberkahi rejeki yang cukup sehingga sanggup memiliki kendaraan roda 4 sendiri. Ati mulai mengemudi kendaraannya sendiri. Saat bercerita dengan media ini, sopir cantik ini sudah 2 minggu tidak ditemani sang suami. Sendiri bersama beberapa kondekturnya, konjak, yang semuanya lelaki, 2 hingga 3 kali dalam seminggu Ati menyetir dari dan ke Kupang. Perempuan cantik yang mengaku mencintai profesinya saat ini bercerita, sebagai sopir, banyak tantangan yang sering dihadapi olehnya.
Bukan hanya roda kendaraan yang pernah terperosok dalam lubang penampang jembatan Termanu, roda kendaraan yang terbenam dalam lumpur sehingga perlu ditarik beramai-ramai juga sering dialami olehnya. Kendaraan mogok di jalan berlubang, atau mati start dan harus didorong ketika muatannya full juga berulang kali dialami oleh Ati. Godaan dari para lelaki yang usil juga sering dialami oleh sopir cantik ini. Tapi tidak ada yang berlebihan. Mereka hanya fluid dan shoot atau bercanda tetapi tidak kurang ajar, cerita Ati sambil tertawa. Sang suami, cerita Ati, hanya tersenyum atau bahkan tertawa ketika dirinya digoda. Kadang-kadang suami saya ikut fluid atau menggoda menirukan godaan dari mereka, lucu Ati. Meski berhadapan dengan banyak tantangan dan godaan, Ati mengaku didukung penuh semua keluarganya termasuk sang suami yang begitu dicintainya. Bapak kandung saya sangat bangga karena beliau punya banyak kenalan di Amphoang. Hanya mama yang sering khawatir. Keluarga dari pihak suami juga mendukung, tetapi selalu berpesan agar saya hati-hati, cerita Ati. Ketika berdiskusi mengenai posisi perempuan dalam keseharian masyarakat Amphoang, sopir cantik ini mengakui banyak perempuan Amphoang yang sangat hebat meskipun tidak memiliki gelar akademik. Menurut Ati, masing-masing perempuan Amphoang punya kelebihannya sendiri-sendiri. Ada yang jago menenun, ada yang rajin bertani, pokoknya masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Jadi kita harus saling mengisi, saling mendukung, dan saling menghargai, kata Ati. Melalui suara Amphoang, sopir cantik ini lantas berpesan kepada sesama kaum perempuan di Amphoang agar selalu merasa percaya diri dan berusaha untuk mandiri dan berdaya sehingga mampu mengambil keputusan yang baik untuk diri dan lingkungan. Semua perempuan Amphoang, pesan Ati, harus menjadi dirinya sendiri, harus mencintai dirinya sendiri dengan segala keunikan dan keistimewaannya.